Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu sekalian? Ibu doakan semoga selalu sehat walafiat, selalu di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya semakin semangat berpuasanya, semakin semangat tadarusnya, semakin semangat tarawihnya dan ibadah-ibadah lainnya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, sekarang kita berada di bulan kemuliaan Allah, bulan turunnya Al-Quran, Syahrul Quran, Syahrul Ramadan. Dan salah satu amalan yang banyak dikerjakan yaitu salah satunya adalah tadarus Al-Quran. Nah, maka kali ini ibu akan menyampaikan materi tentang Al-Quran kepada anak-anak ibu sekalian, agar kita semakin semangat dalam membaca dan menghafalkan Al-Quran. Jangan lupa juga hafalan-hafalan yang sudah dihafalkan sebelumnya tetap diulang-ulang ya, di murojaah selama di rumah. Jadi jangan hanya hafalnya ketika setor kepada ibu aja, tapi diulang-ulang setiap hari, diamalkan, apalagi pada bulan Ramadan ya. Kemuliaan membaca Al-Quran dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang terhormat, dan yang membaca Al-Quran terbata-bata serta mengalami kesulitan sedangkan ia berusaha bersusah payah mempelajarinya, maka baginya 2 pahala. Nah, Masya Allah, yang terbata-bata saja dinilai pahala ya anak-anak ibu sekalian, apalagi yang mahir membacanya, yang tartil membacanya. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang membaca 1 huruf Al-Quran, maka baginya mendapat 1 kebaikan, dan 1 kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kalinya. Nah, itu baru 1 huruf. Misalkan kita mengaji alif lam mim, 3 huruf sudah. Nah, berarti dikalikan tadi 10 kalinya, berarti kita sudah dapat 30 kebaikan. Nah, Masya Allah. Kemudian sabda Rasulullah dalam riwayat Ahmad juga mengatakan, siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Nah, Masya Allah, Subhanallah, begitu mulianya Al-Quran. Selanjutnya, selain membaca Al-Quran, kita juga harus menghafalkannya. Nah, kenapa sih kita harus menghafalkan Al-Quran? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, ya, karena menghafal Al-Quran itu hukumnya adalah fardu kifayah. Para ulama sepakat akan hal itu. Wajib di antara kaum muslimin ada yang menghafalkan Al-Quran. Jika tidak ada sama sekali, maka mereka berdosa. Nah, na'udzubillah min zalik. Nah, para penghafal Al-Quran itu akan Allah berikan kemudahan dan kemuliaan di dunia, nah, di akhirat, di alam kubur. Nah, di dunia aja sudah diberikan kemuliaan, apalagi di akhirat. Yang pertama yaitu di dunia dulu. Para penghafal Al-Quran adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mereka para ahlul qura adalah orang-orang yang dimuliakan dan dikedepankan dalam berbagai urusan. Nah, misalnya apa? Ya, sholat. Nah, di dalam Islam, sholat adalah amalan yang paling utama. Nah, tiang agama sholat itu
Nah, dan jamaah yang terbaik adalah jamaah di dalam sholat berjamaah. Maka Rasulullah mengingatkan kita bahwa orang yang paling afdal, yang paling diutamakan untuk mengimami adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Nah, itu pertama keutamaannya. Lalu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, mereka yang menjadi imam atau yang mengimami para jamaah adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Kemudian mereka juga dikedepankan pada perkara-perkara lain. Nah, jadi tidak hanya di dalam perkara ibadah saja yang seperti sholat tadi, tapi juga perkara-perkara yang lain. Misalnya dalam mengurusi urusan-urusan umat, maka Rasulullah juga mengutamakan orang-orang yang memiliki hafalan Al-Quran dan memiliki ilmu Al-Quran yang baik. Nah, kemudian di alam barzah lagi. Anak-anak ibu masih ingat gak nih tentang kisah syuhada Uhud? Nah, yaitu para sahabat yang mati syahid pada perang Uhud. Nah, maka mereka para penghafal Al-Quran akan diutamakan oleh Rasulullah SAW ketika hendak dikuburkan. Nah, jadi ketika hendak dikumpulkan nih dulu, dikumpulkan para syuhada yang sudah mati syahid tadi. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang masih hidup, siapakah, kata Nabi, di antara mereka yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Nah, maka para sahabat berkata, si fulan, si fulan, si fulan, dan si fulan. Maka didahulukanlah dan ditempatkan di tempat yang lebih baik di liang lahat oleh Rasulullah. Nah, para syuhada, para sahabat Nabi yang mati syahid tadi, yang hafalan Al-Qur'annya. Nah, berkat hafalan Al-Qur'annya diutamakan Nabi tempatnya lebih baik di liang lahat. Itulah kemuliaan Al-Qur'an. Nah, yang paling penting nih, dalam akhirat, di alam akhirat kelak. Nah, kenapa jadi paling penting? Karena alam akhirat adalah alam kemuliaan, alam yang kekal, abadi. Nah, maka di akhirat nanti Al-Quran itu akan datang menjadi apa? Ya, menjadi syafaat bagi sohibul Qur'annya, menjadi sohibnya, sahabat Al-Quran, yaitu orang yang sering membaca dan menghafalkannya. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, dijelaskan bahwa bacalah Al-Quran, kalian akan membaca Al-Quran di alam barzah. Kemudian dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran tadi, bacalah dan naiklah dan tempat berhentimu nanti. Jadi kalau dia membaca Al-Quran, disuruh membaca Al-Quran oleh Allah, baca dan kemudian naiklah dan tartilkanlah. Nah, bacalah dengan tartil sebagaimana dulu kamu membacanya di dunia, maka tempatmu di sisi Allah adalah di akhir ayat yang kamu baca atau kamu hafalkan. Nah, artinya misalkan anak-anak ibu hanya menghafalkan surah Al-Fatihah saja seumur hidup, misalkan cuma satu aja. Nah, disuruh membaca itu surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut terus terakhirnya yaitu waladhdallin. Nah, berhenti. Ya sudah, sampai di situ saja naiknya kemuliaannya. Tapi kalau hafalnya banyak, hafalnya juz 30, yaitu juz amma, naik lagi juz 29, naik lagi juz 28, dan seterusnya,
apalagi menghafalkannya seluruh Al-Quran secara sempurna 30 juz. Nah, kebayang gak tempatnya? Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi tingkatan surganya, maka dia akan mendapat kemuliaan yang sangat banyak. Nah, kemudian ada juga hadis tentang apa coba? Ini sudah sangat populer, apalagi untuk anak-anak ibu yang hobi nonton Hafiz Al-Quran di RCTI. Nah, pasti tahu. Ingat nggak apa? Ya, jubah dan mahkota di surga, atau tajul karomah. Jadi mereka para penghafal Al-Quran akan diberikan mahkota kemuliaan, diberikan pakaian kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Jadi dipanggillah para hafiz-hafizah itu, yaitu para penghafal Al-Quran, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Al-Qurannya tadi yang memohon kepada Allah, lalu berkata, ya Allah, muliakanlah dia yang si hafiz-hafizah tadi, maka dia diberikan pakaian kemuliaan. Terus Al-Qur'annya berkata lagi, ya Allah, tambahkanlah lagi perhiasannya. Nah, maka ditambahkanlah lagi perhiasan kemuliaannya itu. Kemudian Al-Qur'an berkata lagi, ridhoilah dia, maka Allah akan memberikan ridhonya kepada para penghafal Al-Quran tadi, para sohibul Quran. Nah, itu mulianya Al-Quran. Jadi kalau kita mau mencari sahabat itu, carilah sahabat yang akan menuntun kita, membimbing kita ke jalan yang mulia. Salah satunya yaitu Al-Quran. Nah, dan yang paling penting adalah diberikan pakaian kemuliaan, mahkota kemuliaan yang terangnya seterang cahaya matahari kepada orang tua kita. Nah, jadi nanti akan diberikan jubah dan mahkota kemuliaan di akhirat kelak, sehingga orang tua kita bertanya di akhirat, ya Allah, dari mana pakaian kemuliaan ini? Kenapa aku diberikan pakaian yang sangat indah ini ya Allah? Maka Allah akan menjawab, karena anak-anakmu membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Nah, jadi sekarang lebih semangat lagi nggak menghafal Al-Qurannya? Nah, ibu mau anak-anak ibu mulai saat ini, mulai sekarang, semua mengamalkan one day one juz. Nah, artinya satu hari satu juz. Nah, paling tidak selama bulan Ramadan ini ya. Jadi satu hari membaca Al-Qurannya satu juz, misalkan setiap selesai sholat 5 waktu. Nah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, misalkan zuhur, habis sholat zuhur kita baca 2-3 lembar misalkan. Sambung lagi setelah sholat asar 2-3 lembar lagi. Nah, dan seterusnya sampai 1 juz 1 hari. Kemudian 30 hari bulan Ramadan kita berpuasa, maka hatam juga kita membaca Al-Qur'annya sebanyak 30 juz. Alhamdulillah hatam kita insya Allah. Nah, demikianlah yang dapat ibu sampaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang cinta Al-Quran dan dapat memberikan jubah dan mahkota di surga untuk orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.